Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Puja syukur mari kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beragam-ragam ribu nikmat, diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan kesemua nikmat itu kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana semestinya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, panutan umat. Semoga kita sebagai umatnya dan beliau yang menjadi panutan kita akan membimbing kita dan memberikan kita syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, saya Muhammad Hakim Al-Fajri, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu akan membahas mengenai makna surat Al-Anfal dari ayat 2 sampai ayat keempat. Jadi sebelum memasuki ke pembahasannya, kita akan membaca terlebih dahulu mengenai ayat yang akan kita bahas. Jadi bunyi ayatnya sebagai berikut. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wallazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Jadi artinya terlebih dahulu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila yang disebut nama Allah, asma Allah, maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah besarlah keimanan mereka, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi mengenai pembahasannya, dalam satu riwayat dijelaskan, Ali ibn Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna firmannya, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah apabila yang disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang munafik itu tiada sesuatu pun dari sebutan nama Allah yang dapat memengaruhi hati mereka. Jadi sebanyak apapun, sesering apapun kita menyebut nama Allah, asma Allah di telinga-telinga mereka, tapi karena mereka ini adalah orang yang munafik, maka berapapun kita banyak menyebut asma Allah di depannya atau di dekatnya, maka sama sekali tidak akan ada kegetaran dalam hati mereka. Karena satu penyakitnya adalah munafik, yaitu penyakit munafik, maka asma-asma Allah pun tidak akan mempengaruhi mengenai kebusukan sifat mereka. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, karena kenapa? Karena mereka sama sekali tidak beriman kepada sesuatu pun dari ayat-ayat Allah. Faktor yang kedua, karena mereka tidak beriman kepada satu pun dari ayat-ayat Allah. Bagaimana ingin bergetar hatinya dan menambah keimanannya jika mereka saja tidak meyakini, tidak mengimani mengenai ayat-ayat Allah. Maka jadi penyebab utamanya adalah yaitu karena mereka mempunyai sifat yang munafik. Kedua, karena mereka tidak meyakini terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua itu. Jadi faktor yang selanjutnya adalah tidak bertawakal, tidak sholat apabila sendirian. Dalam keadaan sendiri, dia meninggalkan sholat. Yang selanjutnya, tidak menunaikan zakat harta bendanya. Dia melalaikan zakat bendanya. Zakat hartanya dia melalaikan akan tuntutan itu. Maka Allah menyebutkan bahwa mereka ini bukan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
sifat-sifat orang mukmin melalui firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut asma Allah maka gemetarlah hati mereka. Itulah mengenai surat Al-Anfal ayat 2. Karena itu maka mereka mengerjakan hal-hal yang dipardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat selanjutnya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka, maka bertambah kuatlah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kepercayaan mereka makin bertambah tebal dan mendalam. Maksudnya, bertambah tebal imannya dan bertambah dalam imannya. Dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Yakni mereka tidak mengharapkan apapun, mereka tidak mengharapkan kepada siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai ayat yang kedua dalam surat Al-Anfal. Lalu hal yang sama dikatakan oleh As-Sadi dan lain-lainnya, bukan hanya seorang. Mujahid mengatakan bahwa orang mukmin itu ialah yang apabila disebut namanya, disebut nama Allah, asma Allah, maka hatinya gemetar karena takut kepadanya. Hal yang sama telah dikatakan oleh As-Sadi dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Demikianlah sifat orang yang beriman dengan sesungguhnya. Sifat orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, yang meyakini bahwa Allah itu benar-benar Allah, yaitu orang yang apabila disebut, yang apabila Allah, nama Allah disebut, maka hati dia akan bergemetar. Lalu faktornya yaitu karena senantiasa mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini seperti dalam definisi takwa, yaitu ijtinabul ma'murad, imtisalul ma'murad, wajtinabul manhiyat, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Apabila seseorang telah mampu untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah, maka mereka ini bisa disebut sebagai orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Lalu ayat ini, ayat Al-Anfal ini semakna dengan ayat yang lain, yaitu firman-Nya, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullahu fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yazirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedangkan mereka mengetahui. Semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala pula ayat lainnya, yaitu wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Naziat ayat 40 sampai ayat 41. Sufyan As-Tsauri mengatakan, ia pernah mendengar As-Sadi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Bahwa yang dimaksud ialah seseorang lelaki yang apabila ia hendak berbuat maksiat, hendak berbuat dosa, atau hampir ingin berbuat maksiat, lalu dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, maka gemetarlah hatinya dan membatalkan perbuatan maksiat serta perbuatan dosanya. As-Tsauri telah mengatakan pula dari Abdullah bin Utsman bin Khaisam, dari Syahr ibn Hausyab, dari Ummi Darda, sehubungan dengan makna firman-Nya ini, pengertian lafaz al-wajal fil qalbi atau hati yang bergetar, perumpamanya sama dengan rasa sakit akibat bisul. Tidakkah engkau merasakan
denyut sakitnya, dikatakan, ya. Maka Ummu Darda berkata, apabila engkau merasakan hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah saat itu juga. Karena sesungguhnya doa dapat melenyapkan akan hal itu. Lalu ayat selanjutnya yaitu mengenai wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka, bertambah dalam dan bertambah tebal keimanan mereka. Imam Bukhari dan ulama lainnya dari kalangan imam mengambil kesimpulan dalil dari ayat ini dan ayat-ayat lainnya yang semakna, bahwa iman dapat bertambah, dapat berkurang, dapat naik, dapat turun. Serta iman itu dalam hati mempunyai grafik naik dan turunnya. Demikianlah menurut mazhab jumhur ulama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hal ini telah disepakati, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Abu Ubaid. Hal ini telah kami terangkan dengan penjelasan yang terinci dalam permulaan kitab Syarah Bukhari. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lalu mengenai yang selanjutnya itu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yakni mereka tidak mengharapkan kepada selain Allah. Mereka tidak mengharapkan apapun kecuali dari Allah. Mereka tidak mengharapkan apapun dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tujuan apapun kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak berlindung kecuali hanya kepada naungan Allah, tidak meminta keperluan-keperluan mereka selain kepada Allah. Mereka tidak suka kecuali hanya kepada Allah, dan mereka mengetahui bahwa apa yang dikehendakinya, bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Allah lah yang mengatur kerajaannya. Hanya Dia semata, tiada sekutu baginya, tiada akibat keputusan hukumnya, dan Dia maha cepat perhitungannya. Karena itulah Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa tawakal kepada Allah merupakan induk keimanan. Lalu mengenai ayat yang ketiga, allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung amal perbuatan mereka yang beriman. Setelah terlebih dahulu menyebutkan perihal keyakinan dan akidah mereka, amal perbuatan ini mengandung semua kebajikan, yaitu mendirikan sholat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan hal ini, Qatadah mengatakan bahwa mendirikan sholat ialah memelihara waktu-waktu penunaiannya, wudunya, ruku serta sujudnya. Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan mendirikan sholat artinya memelihara waktu-waktu penunaiannya, menyempurnakan suaranya, melakukan ruku dan sujud dengan sempurna, melakukan gerakan-gerakan sholat dengan baik dan sempurna, membaca Al-Quran di dalamnya, serta membaca tasyahud dan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat orang yang beriman lainnya ialah menafkahkan sebagian dari apa yang direzekikan oleh Allah kepada mereka. Termasuk ke dalam pengertian ini ialah mengeluarkan zakat dan semua hak hamba-hamba Allah, hakul adami, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semua makhluk itu adalah tanggungan Allah. Maka orang yang paling disukai oleh Allah di antara mereka adalah orang yang paling bermanfaat bagi makhluknya. Senada dengan hal ini mengenai hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu maksudnya mengenai ayat tadi, yaitu yakni belanjakanlah sebagian dari rezeki Allah, belanjakanlah, gunakanlah sebagian dari rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya harta ini, rezeki yang Allah berikan kepada kita ini, itu hanyalah titipan semata yang diserahkan kepada kita. Maka
Hai anak Adam, gunakanlah rezeki itu untuk hal-hal yang baik, karena pasti kamu akan berpisah dengannya. Itu maksudnya. Lalu selanjutnya, ulaika humul mu'minuna haqqo. Nah, jadi maksudnya mereka yang menyandang sifat-sifat ini adalah orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya. Al-Hafiz Abul Qasim At-Tabrani, Imam Tabrani telah menceritakan kepada kami Muhammad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia bersua dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, bagaimanakah keadaanmu pagi hari ini, hai Haris? Lalu Al Haris pun menjawab, kini aku orang yang beriman sesungguhnya. Lalu Rasulullah pun bertanya kembali, pikirkanlah apa yang telah kamu katakan itu, karena sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hakikatnya masing-masing. Maka bagaimana hakikat imanmu? Lalu Al Haris pun menjawab, aku jauhkan diriku dari duniawi. Aku begadang di malam hariku untuk menunaikan sholat malam seraya, dan kuhauskan diriku di siang harinya seraya menjalankan puasa, sehingga seakan-akan diriku melihat arsy Tuhanku tampak jelas, melihat ahli surga yang sedang berkumpul di antara sesamanya di dalam surga, dan melihat penduduk neraka yang sedang menjerit-jerit di dalamnya. Maka Nabi pun menjawab bersabda, hai Haris, sekarang engkau telah mengetahui, maka tetaplah pada jalanmu. Sebanyak 3 kali mengatakannya. Lalu mengenai yang selanjutnya, yaitu lahum darajatun inda rabbihim wa hum darajatun inda Allahu basirum bima ya'lamun wa maghfiratu wa rizqun karim. Ya, ini maksudnya adalah